Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenti Nurul Hidayani, NIM F2020-01125 dari kelas A3 Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan juga struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan ini terdiri dari dua macam. Yang pertama jaringan meristem dan yang kedua adalah jaringan permanen. Adapun perbedaan di antara keduanya ialah sebagai berikut. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang aktif membelah. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama meristem apikal. Meristem apikal ini ialah jaringan meristem yang terletak pada bagian ujung organ tanaman. Contohnya pada bagian pucuk, ujung batang, dan juga ujung akar. Yang kedua, jaringan meristem lateral. Jaringan meristem lateral ini adalah jaringan yang berfungsi pada pertumbuhan sekunder, yaitu sebagai pertumbuhan diameter batang dan juga akar. Yang ketiga ialah jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar ini berfungsi dalam proses terbentuknya bunga. 2. Jaringan permanen. Jaringan permanen. Sel-sel yang terdapat dalam jaringan meristem selanjutnya akan terdiferensiasi membentuk jaringan permanen. Setelah membentuk jaringan permanen, sel-sel tersebut sudah tidak aktif membelah lagi. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama jaringan permanen sederhana dan juga jaringan permanen kompleks. 1. Jaringan permanen sederhana. Jaringan permanen sederhana adalah sel yang sudah terdiferensiasi yang dihasilkan oleh sel meristem sehingga mempunyai suatu fungsi tertentu. Jaringan permanen sederhana ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang berada pada seluruh bagian tumbuhan dan banyak ditemukan pada bagian korteks, empulur, jari-jari empulur, peristikel, dan juga endosper. 2. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan hidup sebagai penyokong untuk organel muda, banyak ditemukan pada batang dan juga daun. Yang ketiga ialah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini berfungsi sebagai penguat dan juga penyokong yang terdiri atas sel-sel yang mengalami penebalan pada dinding selnya, berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari hewan-hewan di sekitarnya. Kemudian yang kedua, jaringan permanen kompleks dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama pembuluh xilem ialah berfungsi mengangkut air, mineral dan zat hara dari tanah menuju ke daun melalui akar. Dan yang kedua pembuluh floem berfungsi untuk mengedarkan zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Perpaduan antara xilem dan floem ini membentuk suatu jaringan yang biasa disebut dengan jaringan pengangkut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.